Kung fu skills were the stuff of legend. Kablooey! Hang out. Agreed. 10,000 demons of Demon Mountain. For work! What? Hai, welcome back to my channel Julpa Anime. Kali ini kita akan bahas alur dari film Kung Fu Panda yang lucu dan menggemaskan guys, yang dirilis pada tahun 2008. Sebelum ke alur ceritanya, yuk bantu channel ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifnya. Fo adalah seekor panda gendut yang bekerja membantu ayahnya yang menjual mie di sebuah desa di lembah kedamaian. Ia seekor panda jenaka yang sangat tergila-gila dengan kungfu. Idolanya adalah 5 pendekar yang tinggal di kuil di puncak bukit itu. Di sana tinggallah Ogway, seekor kura-kura tua yang bijaksana sebagai ketua di perguruan itu. Juga ada Sipu yang bertugas sebagai pelatih. Kelima pendekar itu berlatih kepada Sipu setiap harinya, tapi tetap saja Sipu menganggap mereka belum terlalu serius untuk menjadi pendekar. Tigers adalah harimau betina yang paling kuat dan cantik di antara semuanya. Lalu ada si ular Viper yang paling lincah, Monkey yang lucu, si burung bangau keren yang anggun, dan Mantis si belalang yang lincah. Mereka semua adalah idola Fo. Ia berharap suatu saat nanti dia akan bisa bertemu dengan mereka. Beberapa waktu sebelumnya, ada seorang murid kungfu yang juga tinggal di perguruan itu. Namanya Tai Lung, seekor macan yang sangat tangguh dan ahli kungfu. Tapi dia diusir dari lembah itu dan dijebloskan ke dalam penjara karena dia merusak seisi lembah dan perguruan. Dia sangat ingin untuk bisa menjadi pendekar naga. Dan salah satu syarat untuk menjadi pendekar naga adalah dengan memiliki sebuah gulungan kitab yang disimpan di langit-langit aula. Ogway mendapat penglihatan kalau Tai Lung akan berhasil bebas dari penjara dan kembali ke lembah. Karena ketakutan, Sipu mengirim utusan untuk memberitahukan agar penjaga penjara melipat gandakan penjagaannya. Belakangan diketahui kalau kedatangan utusan Sipu itu malah membangunkan Tai Lung. Ia berhasil mengobrak-abrik penjara itu dan mengirim kembali utusan Sipu untuk menyampaikan pesan bahwa ia akan segera sampai di sana. Oh no! What's happening? Thailand is free! I must warn Shifu. Unit! Can we run now? Fly back there and tell them, you, Dragon Warrior, is coming home. Begitu mengetahui hal itu, Ogway memutuskan untuk segera menemukan sang pendekar naga yang legendaris. Hanya dia saja yang mampu mengalahkan kekuatan kungfu Tai Lung. Kelima pendekar sudah sangat yakin bahwa salah satu di antara mereka lah yang ditakdirkan menjadi pendekar naga. Tapi mereka salah, karena takdir menunjukkan kalau Po lah pendekar naga sebenarnya. What are you doing? What does it look like I'm doing? I'm going to see the Dragon Warrior. I love Kung Fu! Oh, come on, son. Let's get back to work, okay? Uh-oh. Oh. What are you pointing? Oh! Okay. I wanted to see who the Dragon Warrior was. Him? Who? Protus, the Dragon Warrior! What? 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 Stop! Wait! Who told you to? Semua orang tidak percaya, apalagi Sifu. Dia menganggap Fo adalah panda gendut dan bodoh yang seumur hidupnya tidak pernah belajar kungfu. Dia menganggap kalau pilihan Ogway sudah salah dan berniat menyingkirkan Fo secepatnya. Dia tidak ingin menggantungkan harapan pada seekor panda yang bodoh seperti Po. Tapi Fo adalah panda yang tekun dan pantang menyerah. Bagaimanapun dinginnya perilaku Sifu dan Tigers kepadanya, dia tetap bertahan. Apalagi Mantis, Monkey, dan Viper cukup baik kepada Po. Ketika Sifu bersikeras bahwa memilih Po sebagai pendekar naga adalah sebuah kesalahan,
Ogwai mengatakan kalau Sifu hanya perlu membantunya saja. Dia akan bisa menjadi pendekar naga yang sempurna kalau Sifu mau dengan tulus mengasihi dan mengajarinya. You may wish for an apple or an orange if you are willing to guide it, to believe in it. But how? I need your help, Master. You just need to believe. Promise me you will believe. Setelah itu, Master Ogwai pergi meninggalkan dunia. Tinggallah Sifu seorang yang harus memutuskan apakah ia akan tetap menyingkirkan Po, apalagi setelah Ogwai tiada, atau akan menuruti nasihat dari gurunya itu. Sifu memutuskan untuk menuruti nasihat Ogwai. Ia pun menerima keberadaan Po sebagai seorang pendekar naga dan mulai melatihnya, membantu Po menghilangkan ketakutan dan rasa tidak percaya dirinya. Dan yang paling terutama, ia sudah menemukan cara paling ampuh untuk mendapatkan perhatian Po. Makanan. Ya, makanan. Dengan iming-iming makanan, Po berhasil berlatih kungfu dengan cepat dan serius. Is with this. Oh, great. 'Cause- Enjoy. Hey! Hey! You are free to eat. Am I? I'm not hungry. Mengetahui kalau Sifu sudah memilih Fo sebagai pendekar naga, kelima pendekar memutuskan untuk pergi sendiri menyongsong Tai Lung dan membereskan masalah itu. Tapi ternyata bahkan mereka berlima sekalipun bukanlah tandingan Tai Lung. Ia berhasil menotok mereka semua meskipun tidak sampai tewas dan mengirimkan mereka kembali ke perguruan. Po menjadi sangat ketakutan. Bagaimana mungkin ia bisa menang melawan Tai Lung, sedangkan kelima pendekar saja bisa dikalahkannya dengan mudah. Dan Po sudah berniat untuk mundur guys. Sampai akhirnya Sifu memberitahukan tentang gulungan kitab pendekar naga itu kepadanya. Gulungan kitab itu belum pernah dibuka oleh siapapun, hanya seorang pendekar naga lah yang berhak membukanya. Konon, setiap orang yang berhasil membuka dan membaca isi kitab itu, seluruh indranya akan menjadi lebih sensitif. Ia akan bisa mendengar suara alam dan memahami banyak hal dalam hidupnya. Dengan penuh semangat, Po membuka gulungan kitab itu dan membacanya. Ternyata, gulungan kitab itu tidak berisi apa-apa guys, atau kosong melompong. Okay, here goes. It's blank. What? Keadaan itu membuat mereka menjadi putus asa dan yakin bahwa tidak ada cara lagi untuk bisa selamat dari balas dendamnya Tai Lung. Sifu lalu meminta mereka mengungsikan seluruh penduduk lembah ke tempat yang aman agar tidak menjadi korban kemarahan Tai Lung. Sementara itu, ia memutuskan untuk tetap tinggal di perguruan dan menghadapi Tai Lung. Ia akan berusaha menahannya sebisa mungkin untuk memberikan waktu bagi mereka yang melarikan diri. Dengan sedih mereka meninggalkan lembah itu guys, termasuk Po yang kembali ke rumah ayahnya. Ketika itulah dia mendengar perkataan ayahnya yang menurutnya sangat luar biasa. Ayahnya adalah seorang pedagang mie yang warungnya selalu ramai. Ayahnya selalu mengatakan kalau ia memang memiliki sebuah resep rahasia yang diwarisinya turun-temurun. Resep itulah yang membuat masakan mie-nya selalu sedap. Tapi ketika itu ayahnya membongkar rahasianya guys, bahwa sebenarnya dia tidak memiliki resep rahasia apapun. Alasannya, sesuatu yang istimewa itu tidak membutuhkan resep rahasia apapun. Kau hanya perlu percaya. Kalau kau percaya bahwa kau istimewa, maka kau akan menjadi istimewa. Demikian pula sebaliknya, cetus ayahnya. The secret ingredient of my secret ingredient soup. The secret ingredient is nothing. Huh?
To make something special, you just have to believe it's special. Saat itu juga Po langsung memahami makna dari gulungan kitab pendekar naga yang kosong itu guys. Kitab itu kosong untuk memberikan tempat agar ia bisa melihat pantulan dirinya sendiri di dalamnya. Gulungan kitab pendekar naga hanya bisa dibuka oleh pendekar naga sendiri. Dan ketika ia membukanya, ia akan melihat wajahnya sendiri, sang pendekar naga. Dengan keberanian baru, Po memutuskan untuk tidak jadi mengungsi dan kembali lagi ke perguruan di kuil. Sementara itu, Tai Lung sudah berhasil sampai di sana terlebih dahulu dan bertemu dengan Shifu. Kemampuan kungfu Tai Lung sudah sangat berkembang dan dalam waktu singkat saja ia berhasil mengalahkan Shifu. Tujuannya hanya satu, ia ingin mendapatkan gulungan kitab pendekar naga yang dulu gagal direbutnya guys. Betapa terkejutnya dia ketika melihat kalau gulungan kitab itu sudah tidak berada di tempatnya lagi. Shifu mengatakan kalau gulungan kitab itu sudah dibawa pergi oleh sang pendekar naga dan Tai Lung tidak akan bisa bertemu dengannya sampai kapanpun. Tai Lung sangat marah dan berniat membunuh Shifu. Tiba-tiba Po muncul di pintu gerbang dan mengalihkan perhatiannya. Dengan kondisi masih ngos-ngosan karena baru menaiki ribuan anak tangga dari lembah menuju ke perguruan, Po memperkenalkan diri sebagai sang pendekar naga. Tai Lung tertawa dan melecehkannya. Seekor panda gendut yang mengaku-ngaku sebagai pendekar naga tidak akan berhasil mengalahkan macan setangguh dirinya. I want my scroll. Hey! Who are you? I am the Dragon Warrior. You? Sit on me? I'm gonna use this. Tapi dia salah guys. Po sudah belajar banyak dari latihan kungfu yang diberikan Shifu kepadanya. Dia memang tidak sekuat Tai Lung dan semahir macan tutul itu dalam jurus-jurus kungfu. Tapi ia adalah panda yang cerdik dan banyak akal guys. Ada saja cara untuk berhasil merebut kembali gulungan kitab itu dari Tai Lung. Setelah pertarungan yang cenderung lucu, akhirnya Tai Lung berhasil merebut gulungan kitab itu dan membukanya. Betapa terkejutnya dia ketika menyadari kalau gulungan itu kosong melompong guys. Dia merasa segala usahanya selama ini sia-sia saja. Karena ternyata gulungan kitab itu tidak berarti apa-apa. The power of the Dragon Scroll is mine. It's nothing. It's okay. I didn't get it the first time either. Dengan kemarahan yang tinggi, dia berusaha membunuh Po. Tapi semua pukulan dan tendangannya itu tidak berhasil karena terhalang badan Po yang gendut. Bukannya kesakitan, Po malah mengeluh kegelian seperti sedang digelitiki guys. Tai Lung semakin berang, tiba-tiba Po berhasil mengunci jarinya dengan jurus jari wuxi. Sebuah jurus yang mematikan tapi cukup sulit. Tai Lung mengejeknya dan mengatakan kalau Po hanya menggertak saja. Karena jurus itu adalah jurus yang sulit dan ia tidak mungkin mengetahuinya. Tapi ia salah. Po ternyata mengetahui jurus itu dan berhasil mengalahkan Tai Lung. Mengetahui bahwa Po berhasil mengalahkan Tai Lung seorang diri, kelima pendekar menyembah kepadanya dan memanggilnya Master. Panda! I'm not a big fat panda. The whooshy finger. Shifu didn't teach you that. Nope, figured it out. Skadoosh. Sementara semua penduduk lembah bersorak-sorai karena keberhasilannya guys. Saat itulah ia teringat pada Master Shifu yang ditinggalkannya di perguruan. Ketika ia kembali ke sana, Shifu sedang terbaring di dalam kuil suci. Dia kelelahan tapi masih hidup. Shifu sangat senang ketika mengetahui kalau Po berhasil mengalahkan Tai Lung. Ia senang karena menuruti nasihat gurunya dan ia senang akhirnya bisa merasa damai lagi guys. Setelah Tai Lung tak ada lagi, mereka berdua lalu berbaring, kemudian film pun berakhir. Ya, terima kasih telah menonton videonya sampai akhir guys. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan di share. Apabila kalian mau request alur film, silahkan bisa komen di kolom komentar guys, oke? Adios!